Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'atin nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sawfihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatin amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat baik zahir maupun batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga banyaknya. Terutama nikmat yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia, tertimpa panutan alam, junjungan kita, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir pada malam ini di Masjid Zikir Khotaman yang mulia ini, juga keluarga kita, para sesepuh kita, orang tua kita, guru kita, paman ibu kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, semuanya semoga mendapatkan syafaatul jemaah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 5 di bulan Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah. Bagi mereka yang kemarin sholat Idul Adha-nya hari Sabtu, tapi bagi mereka yang kemarin sholat Idul Adha-nya hari Ahad, malam ini baru masuki malam tanggal 4. Ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Pada kesempatan hikmah ilmiah dalam Masjid Zikir Khotaman malam ini, Al-Fakir Al-Dhaif Al-Muhtad ila rahmati Rabbillah ingin menyampaikan materi hikmah ilmiah tentang dua macam wasiat dari Rasulullah SAW
seluruh umatnya. Jadi beliau mewasiatkan kepada kita selaku umatnya. Yang pertama, agar kita berpegang teguh dengan seteguh-teguhnya, dengan sekokoh-kokohnya, dengan sekuat-kuatnya, jangan dilepas, agar kita tetap berpegang teguh pada kitabullah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk dari Allah, sebagai way of life, sebagai pandangan hidup kita, sebagai imam kita. Yang kedua, beliau berwasiat kepada kita agar kita berpegang teguh dengan seteguh-teguhnya, dengan sekokoh-kokohnya, dengan sekuat-kuatnya kepada ahlul bait Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah. Juga termasuk dalam kategori ahlul bait Rasulullah bukan hanya anak cucu Rasulullah, akan tetapi juga dzurriyyatur Rasul, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para habaib. Nah, ini dua macam wasiat Rasulullah yang beliau wasiatkan kepada kita selaku umatnya, agar kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dua macam wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Abdul bin Hamid dan Imam Muslim. An Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala ayyuhan nas fa innama ana basarun yushiku ayyatiyani rasul rabbi fa'ujibu wa ana tarikun fikum taqalain awwaluhuma kitabullah bihil huda wan nur man istamsaka bihi wa akhraja bihi kana 'alal huda wa man akhta'ahu faqad dhalla. Fakhudhu bi kitabillahi ta'ala wastamsiku bihi wa bi ahli baiti. Udzakkirukumullah bi ahli baiti. Udzakkirukumullah bi ahli baiti. Nah, ini hadisnya. Barusan yang saya sampaikan itu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abdul bin Hamid dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, kata beliau begini, ala ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, fa innama ana basarun, sesungguhnya aku ini adalah manusia. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa dirinya adalah manusia seperti kita, artinya mempunyai sifat a'rad basariyah. Beliau makan, beliau minum, beliau beristri, beliau berkeluarga, beliau bekerja, beliau berjuang. Jadi mempunyai sifat a'rad basariyah. Tapi beliau manusia tidak seperti manusia yang lainnya. Beliau manusia istimewa. Beliau manusia yang sangat diagungkan oleh Allah, yang sangat amat dimuliakan oleh Allah, yang sangat amat dicintai oleh Allah, yang sangat amat dekat kepada Allah. Beliau itu diibaratkan seperti mutiara. Kalau manusia yang lainnya diibaratkan seperti batu koral.
batu koronjol. Kalau beliau batu mutiara, harganya mahal. Manusia istimewa. Beliau adalah is the big person in the world. Manusia besar di alam dunia. Kata beliau, fa innama ana basarun. Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Artinya beliau pun pasti akan meninggal dunia karena beliau bukan Tuhan. Fa innama ana basarun yusiku ayatiani rasul rabbi. Kata beliau, dalam waktu dekat tidak lama lagi akan datang kepadaku seorang utusan dari Tuhanku. Maksudnya akan datang seorang malaikat yang diutus oleh Allah kepada beliau untuk mengambil ruh beliau, yaitu malaikat maut maksudnya. Akan datang kepadaku dalam waktu dekat seorang utusan Tuhanku. Fa'ana ujibu, maka lalu aku pun memperkenankannya, aku pun mempersilahkannya malaikat tersebut untuk mengambil ruhku, untuk mengambil nyawaku. Wa ana tarikun bikum, akan tetapi sebelum aku meninggalkan kalian, aku tinggalkan untuk kalian sakola ini, dua pegangan hidup. Wa ana tarikun bikum sakola ini, dan aku tinggalkan untuk kalian dua pegangan hidup. Jadi kalau dipegang hidup itu, ada yang pegang hidup. Ada. Begitu dipegang hidup sendiri. Gak dipegang alepes. Ternyata dapat tadi paham juga. Itu masih atur boklan tuh. Usahakan doang. Usahakan itu udah. Jika-jadinya ya. Pun aku bantu belasan yang baik. Wa ana tarikun bikum sakola ini, dan aku tinggalkan bagi kalian dua pegangan hidup. Awaluma, bermula dari dua pegangan hidup tersebut yang aku tinggalkan untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah. Kitabullah, kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantaran malaikat Jibril, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus, dan dari langit dunia diturunkan kepada beliau secara berangsur-angsur di Mekah dan di Madinah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian kata beliau, Fihil huda wan nur. Di dalam kitab suci Al-Quran itu terdapat al-huda, terdapat hidayah, terdapat petunjuk. Tentu petunjuk dari Allah, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Berarti di dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk dari Allah. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Siapapun umat manusia, apapun warna kulitnya, apapun bahasa dan bangsanya, apapun negaranya, pokoknya siapapun manusia yang ingin selamat dunia akhirat, yang ingin bahagia dunia akhirat, yang ingin
ingin selamat dari api neraka dan ingin menjadi ahli surga, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, jadikan Al-Quran sebagai pandangan hidup, jadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita. Kalau Al-Quran katakan kepada kita halal, maka jauhilah. Kalau Al-Quran katakan kepada kita halal, maka silahkan berbuat. Apapun yang Al-Quran katakan, ikuti. Apapun yang Al-Quran larang, jauhi. Karena Al-Quran adalah imam kita. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan, akhwat, thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Bihil huda wan nur. Kata Nabi, di dalam kitab suci Al-Quran itu ada huda, ada petunjuk dari Allah. Wan nur, dan ada cahaya. Manistam sagabihi, barang siapa yang berpegang teguh bihi kepada kitab suci Al-Quran, manistam sagabihi wa akhodabihi, dan ia mengambil menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, sebagai pedoman hidupnya, sebagai imamnya, karena alal huda, karena maka ono yasman alal huda, ikut tetap di dalam petunjuk Allah. Jadi barang siapa yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai way of life-nya, sebagai pandangan hidupnya, sebagai imamnya, maka kata beliau, karena ala huda, orang itu akan selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hidupnya tidak akan sesat, hidupnya tidak akan sengsara, hidupnya tidak akan belangsa. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, mengikuti ajaran Al-Quran. Al-Quran yang kita imani itu kelak akan menerangi kita di alam kubur, akan menemani kita di alam kubur kalau kita selama hidup di alam dunia mengamalkan ajaran Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bahkan nanti di hari kiamat pun Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'an syafi'un musabbahun manittaba'ahu qadahu ilal jannah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat, syafi'un, pemberi syafaat, musabbahun, yang diterima syafaatnya oleh Allah. Karena nanti ada 3 golongan yang oleh Allah telah diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada manusia. Pertama, al-anbiya, para nabi. Yang kedua, summal ulama, para ulama. Yang ketiga, summa syuhada, para syuhada. Dan selain dari yang 3 golongan tersebut, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, pelajarilah oleh kalian Al-Quran, pahamilah oleh kalian Al-Quran. Setelah kalian paham isi kandung Al-Quran, maka amalkanlah ajaran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk hidupmu, pedoman hidupmu. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepadamu nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepadamu. Ketika kamu sedang melintas di atas sirat, Al-Quran datang menuntun, memegang tanganmu dan membawamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, manittaba'ahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Quran, qadahu ilal jannah, kata Nabi, maka saya Al-Quran akan memegang tangannya lalu membawa dia masuk ke dalam surga. Itulah wasiat Rasulullah yang pertama, agar kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Jangan keluar dari ajaran Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, wastamsiku bi kitabillahi wastamsiku bihi wa bi ahli baiti wa bi ahli baiti, dan berpegang teguhlah kalian kepada ahlul bait. Jadi kata Nabi,
Manis tamsaka bihi wa akhadha bihi kana alal huda. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, kana alal huda, maka ia selamanya akan berada dalam petunjuk Allah. Tapi sebaliknya, waman, dan barang siapa akhtokahu, yang menentang Al-Qur'an, yang mengingkari Al-Qur'an, yang mendustakan Al-Qur'an, yang menyalahi Al-Qur'an, aqada dhalla, maka sungguh ia akan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wastamsiku bi kitabillahi ta'ala wa bi ahli baiti, dan berpegang teguhlah kalian, kata Rasulullah, kepada kitab Allah Al-Quran, wa bi ahli baiti, dan berpegang teguhlah kalian kepada ahlul baitku, kepada keluargaku, kepada anak cucuku, kepada zuriyahku, kepada keturunanku, yaitu para habaib. Para jamaah yang dimuliakan. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan, udzakkirukumullah yaumal qiyamah. Maaf, udzakkirukumullah bi ahli baiti. Udzakkirukumullah bi ahli baiti. Beliau sampai mengatakannya 2 kali ulang-ulang. Udzakkirukumullah bi ahli baiti. Udzakkirukumullah bi ahli baiti. Aku akan sebut kalian nanti di hari kiamat di hadapan Allah dalam ahli baitku. Artinya apa? Artinya Rasulullah akan mengatakan di hadapan Allah bahwa kita adalah umat beliau, manakala kita mencintai dan berpegang teguh kepada ahlul bait beliau, manakala kita mencintai kepada orang-orang yang dicintai oleh beliau, yaitu 1, ahlul bait beliau, 2, anak cucu beliau, 3, zuriyah beliau atau keturunan beliau, yaitu para habaib, 4, para ulama sebagai pewaris beliau. Para jamaah, bahkan sampai kapanpun iman yang ada di dalam hati kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Bahkan boleh jadi iman kita rusak, bahkan boleh jadi kita dikatakan sebagai orang yang tidak beriman, manakala di hati kita tidak ada cinta kepada Rasulullah, manakala di hati kita tidak ada cinta kepada ahlul bait Rasulullah, manakala di hati kita tidak ada cinta kepada anak cucu Rasulullah, manakala di hati kita tidak ada cinta kepada dzurriyyatul Rasul, kepada keturunan Rasulullah, yaitu para habaib. Bohong, dusta besar, pembohong besar, orang yang mulutnya mengatakan aku cinta Rasulullah, tapi di hatinya tidak ada cinta kepada ahlul bait Rasulullah. Bagaimana mungkin mulut kita bisa mengatakan bahwa aku cinta Rasulullah, sementara kita membenci keluarga Rasulullah, sementara kita membenci anak cucu Rasulullah, sementara kita membenci keturunan Rasulullah? Bagaimana mungkin mulut kita bisa mengatakan aku cinta Rasul, sementara kita membenci ahlul bait beliau? Maka kecintaan kita kepada Rasulullah ditolak oleh Rasulullah, ditolak oleh Rasulullah, manakala kita membenci keluarga beliau, membenci anak cucu beliau, membenci keturunan beliau. Jadi kalau iman kita ingin sempurna, yuk kita pupuk, kita rawat, kita pupuk, kita rawat, kita sempurnakan, kita jaga rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari Abdurrahman bin Abi Layla an abihi, dari ayahnya, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa itrati ahabba ilaihi min itratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Ini hadis. Kata beliau dalam hadis ini, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, artinya kalian sampai kapanpun tidak akan mencapai kesempurnaan iman. Bahkan boleh jadi tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi,
Sehingga aku, kata beliau, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai dirinya sendiri. Wa ahli ahabban ilaihi min ahlihi, dan keluargaku ahlul baitku lebih dicintainya olehnya daripada ia mencintai keluarganya sendiri. Wa ijrati, dan anak cucuku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anak cucunya sendiri. Wa dzurriyyati, dan keturunanku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keturunan sendiri. Selama kita belum mampu meletakkan kecintaan kita kepada Rasulullah di atas segala-gala cinta kepada yang lainnya, selama kita belum mampu meletakkan kecintaan kita kepada ahlul bait Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada keluarga kita, selama kita belum mampu meletakkan kecintaan kita kepada anak cucu Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada anak cucu kita sendiri, selama hati kita belum mampu meletakkan kecintaan kita kepada keturunan Rasulullah melebihi dari kecintaan kita kepada keturunan kita sendiri, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan iman. Jelas gak? Jelas gak? Walaupun kamu zikirnya rajin, walaupun kamu tahajudnya tiap malam gak pernah lewat, walaupun kamu baca Quran tiap waktu, puasa Senin Kemis gak pernah lewat, sedekah rajin, tapi kalau kita belum mampu meletakkan kecintaan kita kepada Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri, itu gak akan mencapai kesempurnaan iman, dan seterusnya dan seterusnya sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Demikian hikmah ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk dapat mencintai Rasulullah, untuk dapat mencintai ahlul bait Rasulullah, untuk dapat mencintai anak cucu Rasulullah, untuk dapat mencintai dzurriyyah Rasulullah, untuk dapat mencintai pewaris Rasulullah yaitu para ulama dengan sebaik-baiknya. Yuk kita jaga kecintaan kita kepada mereka semuanya, karena adanya cinta di hati kita kepada mereka itu sebagai manifestasi, sebagai bukti menunjukkan bahwa di hati kita ada iman. Kalau di hati kita nggak ada cinta kepada mereka semuanya, itu jadi bukti bahwa di hati kita imannya sudah hilang, sudah lenyap. Jadi antara iman dengan kecintaan kita kepada Rasulullah itu kaitannya sangat erat. Demikian, mari kita tutup acara zikir khotaman kita malam ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa karati, abqatan yati ratan alami, ya
judi wal karami Rabbi bangkana bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa aminna bi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani wa mu'afatihi minal fitani Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wal amala alladhi yuballighuna hubbak Allahumma ja'al hubbaka habba ilaina min nafsina wa ahlina wa min al-ma'il barad Allahumma rzuqna halawatal iman Allahumma rzuqna istiqamah fit taqwa wa fil ibadah ila akhiril hayat Allahumma rzuqna husnal khatimah inda mamatina illa nihai adalina qawla la ilaha illallah Allahumma yassir lana umurana min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadhi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah waqtina su'alana faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah wastajib du'ana ya Allah wastajib du'ana ya Allah wastajib du'ana